Oke, halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore Kak Pras. Oh iya, siap. Wah, sudah benar saya. Terima kasih. Berarti suara saya sudah terpantau ya. Oke, maaf agak terlambat. Ya, wah 11 menit tidak apa-apa. Terus tak lihat kolom chat ini lumayan sudah memunculkan kegaduhan di sana. Ada apa ini? Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Walau, alhamdulillah. Oke, bersama saya, Pras. Oke, nanti kita akan membahas soal-soal tryout yang sudah kawan-kawan kerjakan dari tanggal berapa itu? 10 ya? 10, benar ya? Nah, apa namanya? Ini kalau terkait dengan apa ini pertanyaannya? Oh, kode buku, terus record Zoom. Oke, record Zoom nanti ada linknya. Linknya dibagikan ke kawan-kawan ke grup apa namanya, grup WA bisa, atau mungkin ke link yang ada di Instagram bisa. Nanti kita mainkan. Nah, oke. Gitu ya kawan-kawan ya. Aman. Gimana? 15 soal pengetahuan kuantitatif yang sudah kawan-kawan dapatkan. Kira-kira bagaimana? Susah, Kak. Oh, apa ini komentarnya? Oke, Kak Irham. Wah, mungkin ya, apa namanya? Ini bisa untuk jadi mantap jiwa. Bisa untuk referensi. Barangkali kalau beberapa soalnya memang referensi saya untuk bikinnya dipakai soal UTBK. Kebetulan kalau TPS kan tahun kemarin sama tahun ini karena tercampur dengan matematika dasar, jadi sebagian saya bereferensi dari soal matematika dasar, baik itu nanti ada yang dari mungkin SIMAK UI, mungkin UMUGM, mungkin UTBK tahun-tahun lalu, tinggal divariasi seperti itu. Nah, tapi paling tidak agak panas di kepala, yang penting nggak sampai kempul ya kepalanya ya. Nanti kalau panas kepala buka lemari es, masukin bentar, Kak Dinda gitu ya, agak panas tuh katanya. Oke. Oh, ini pertanyaan bahas soalnya semua enggak. Nah, mudah-mudahan nanti sampai pukul berapa ini? Kita jadwal sampai pukul 17.30. Oke, halo Kak Sentek. Oh, namanya Kak Sentek. Ya. Nah, sampai 17.30. Mudah-mudahan selesai semua. Tapi kalau nggak selesai semua, oke, yuk Kak, ore-ore udah nggak sabar. Nanti biasanya saya punya hutang tak bahaskan. Gitu. Oke, langsung aja ya. Pesan dari saya banyak panjang lebar, tak mainkan aja soalnya. Ini teman-teman sudah dapatkan semua juga, kita share. Nampak belum ini? Sudah nampak? Ada ya? Siap. Pencetnya. Oke, terima kasih. Amin. Ya, selain berdoa, tetap teman-teman usaha ya, kawan-kawan usaha dan selalu berproses nih. Semoga lulus semua nih, para pejuang-pejuang UTBK yang ada di Mari, paling tidak ini adalah satu proses lah. Oke, kita mainkan. Yuk, nomor 1. Nah, ini saya pancing sebenarnya. Tiap soal saya beri bagian saya beri topik apa yang akan kita mainkan di soal itu. Kayak nomor 1 ini ada logika bilangan. Berarti di situ kita main logikanya. Ada bilangan, kita main logikanya. Kayak gitu. Oh, ada 5, Kak Irham. Keren. Berarti udah ya. Siap. Soal 1 sudah terjawab oleh Kak Irham. Jawabannya 5. Berarti kita lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Oh, bahas. Satu-satu, Kak.
Satu-satu. Ya, bahas ya, ya guys. Iya. Oke, siap. Oke, saya ngeprank soalnya. Saya ngeprank. Ngeprank. Kak Irham meresahkan katanya. Kak Irham kasih jawaban benar langsung oke bahas, nggak usah bahas langsung aja. Oke, tetap tenang kita bahas. Oke, siap. Nomor satu. Ya, sambil teman-teman cek ya, cek mic-nya ya. Call apa namanya di mic-nya teman-teman on atau enggak. Nek pengen bertanya on kan, nanti di off kan lagi biar tetap kondusif. Oke, nomor satu tentang logika bilangan. Di sini ada bilangan A dan B. Nah, kuncinya di sini ada bilangan A dan B merupakan bilangan bulat dan positif. Patokannya itu. Bilangannya bulat dan positif. Oke ya, sip. Nah, memenuhi suatu bilangan A plus 2B dikalikan dengan A min B sama dengan 10. Oke, 10 ini adalah bilangan sotitip. Oke, sotitip. Positif. Positif. Positif ya, 10 positif. Kalau secara logika gini, kalau A-nya itu adalah bilangan bulat positif dan B-nya itu bilangan bulat positif, ini A positif, B-nya positif. Secara logika, kita bisa membayangkan bahwa nilai dari A plus 2B ini bilangan apa? Positif. Positif. Jelas ini adalah suatu bilangan positif juga, karena positif tambah positif. Itu positif juga, kan gitu. Nah, suatu bilangan positif kalau kita kalikan dengan bilangan tertentu dan menghasilkan bilangan positif, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa A min B ini bilangan yang positif juga. Pasti ini positif juga nih. Oke, berarti dia positif semua nih. Kan gitu. Nah, sekarang positif. Ya, siap. Ya, siap. Telat jawabnya. Udah dari tadi positifnya baru jawab. Gimana sih? Malah tak seneni. Sorry. Guyon. A plus 2B kita kalikan dengan A min B sama dengan 10. Semuanya positif semua nih. Artinya kalau gitu bisa kita ambil suatu nilai. Ya, nggak tak seneni. Ini hari apa sih? Kamis kok. Bukan Senin ini. Kamis. Tenang aja. Ini hari Kamis nggak tak seneni kok. Oke, yuk. Ini bilangannya tuh kan jadi ngawur tuh saya ngomongnya. Nah, ini adalah bilangan yang merupakan faktor dari 5, faktor dari 10. Berapa sama berapa ini, teman-teman? Yang bisa hasilnya 10. Kan ada 10 sama 1 atau 5 kali 2. 2 sama 5. Ya, ada dua pasangan. Ya, ada kemungkinan 2 nih, bisa 10 dan 1. Artinya teman-teman ada kemungkinan 10 sama 1 atau 5 sama 2. Kenapa saya nyusunnya angka yang gede di depan? Karena yang depan berupa penjumlahan. Ini pengurangan otomatis yang kecilnya gitu kan. Nah, dari sini kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah A plus 2B sama dengan 10 dan A min B-nya ini adalah A min B sama dengan 1. Nah, dari sini kita pakai eliminasi substitusi untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Oke, kita cari. Berarti dengan apa itu? Kita kurangkan ya. A-nya habis ya. Berarti tinggal 3B sama dengan 9. Kita dapat nilai B-nya adalah 3. Karena nilai B-nya sama dengan 3, kita ganti di sini. Berarti A-nya dapat berapa, teman-teman? 4 ya? 4. Oke, kita punya kemungkinan pertama, B-nya 3, A-nya 4. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan ini, 2A min B untuk kemungkinan pertama adalah 2 kali 4 dikurangi 3. Berapa? 8 kurangi 3, 5. Satu jawaban, 5. Walaupun sebenarnya ini udah ada jawabannya D5. Nah, 4 dari mana, Kak? Oke, ambil salah satu ini. Nah, persamaan terserah ambil yang mana ya. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Kebetulan saya ambil yang bawah. A min B sama dengan 1. Dari sini diganti aja. B-nya kan 3. Cepet dong, Kak. Gimana? Ngomongnya jangan cepet-cepet. Oh, kecepatan. Sorry. Saya habis minum Pertamax soalnya. Jadi banter. Oke, yuk. Loh, ada coretan apa ini? Oke, sip. Kecepatan ya. Oke. Pelan-pelan. Berarti dari sini kita bisa mensubstitusi nilai B-nya adalah 3. Nah, A min 3 sama dengan 1. Berarti B-nya itu sama dengan 4. Kan gitu ya, 3-nya pindah ruas ya. Sebenarnya nggak pindah ruas sih, tapi mengimbangkan. Kanan kiri tambah 3, kiri tambah 3, kanan tambah 3. Jadi muncul 4. B-nya sama dengan 4 dari satu persamaan itu.
nilai sama dengan 5. Itu kemungkinan yang pertama. Karena sudah ada jawabannya sebenarnya, ya, A-nya yang 4, betul. A-nya yang 4, iya sorry, ini malah B ya. Ini A-nya yang 4. Nah, itu kemungkinan pertama. Misalnya teman-teman mau membuktikan kemungkinan yang kedua, barangkali nilainya ada semua di pilihan jawaban, itu juga bisa. Nah, ini kita kemungkinan kedua nih, kita ambil A plus 2B sama dengan 5. A min B sama dengan 2. Kemungkinan yang kedua ya, di sini ya. Nah, sama kita eliminasi, mana? Kenapa A plus 2 sama dengan 10, Kak? Oh, pertanyaannya. Karena di sini A plus 2 sama dengan 10, kita memutuskan sendiri, faktor dari 10 kan bisa 10 kali 1. Nah, ini makanya ada suatu di atas kita mainnya logika. Oh, berarti kita bermain logika nebak nih. Oh, berarti faktor dari 10 itu adalah 10 kali 1. Nah, kita ambil di sini 10 kali 1. Sehingga bisa mainkan di sini nilainya 10, ini nilainya 1. Nah, dapat di situ. Gitu ya. Nah, terus yang kemungkinan kedua tadi 5 dan 2. Kenapa 5? Kenapa 2? Nah, karena kita punya faktor 5 dan 2, kalau kita kalikan kan ketemunya 10. Nah, kenapa memutuskan 2-nya ada di belakang? Karena ini operasinya pengurangan gitu. Gitu ya. Gimana? Jadi gimana Kak itu? A plus 2B kan bisa 1 sama 10. Nah ya, 10 sama 1. Gini, kayak tak ulang lagi. Sambil bermain logika ya, tak berani, tak ulang. Gini teman-teman, sambil bermain di logika. Bilangan dua bilangan, dua-duanya bulat, dikalikan, ketemunya 10. Teman-teman pasti punya pasangannya. Nah, pasangannya adalah 10 dan 1. Oke? Ya, 10 dan 1. Lalu pasangan kedua adalah 5 dan 2. Oke, 5 dan 2. Nah, saya ambil A plus 2B ini nilainya 10. Berarti A min B nilainya 1. Kenapa kita memutuskan seperti itu? Karena yang depan di sini operasinya penjumlahan. Dan yang di sini operasinya pengurangan. Jadinya lebih kecil yang pengurangannya. Oke? Aman ya? Sip. Nah, dari persamaan ini, kita main eliminasi substitusi. Di sebelah kanan kita sudah tadi mainkan, tak ulangi lagi, ini, set, nah ini, tak beleni, yes, nah ini. Oke, kita kurangkan dua persamaan itu sehingga A-nya tereliminasi. A-nya tereliminasi, B-nya jadi 3. Oke, 2B min B, jadi 3B. 10 kurangi 1, ini 9. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan 3. Oke ya. Oke, B-nya sama dengan 3. Lalu kan kita butuh nilai A. Ambil salah satu persamaan. Nah, terserah teman-teman ambil yang mana, atas atau bawah sama saja. Nah, kebetulan tadi kita mainkan yang bawah nih. A min B sama dengan 3. Berarti tinggal A kurangi B, karena kita sudah dapat nilai B di atas tadi, sama dengan 3. Nilainya sama dengan 1. Nah, dari sini kan dapat nilai A sama dengan berapa? 4 toh. 3-nya dipindah ke kanan jadi plus 4 kan gitu. Nah, dapat nilai 5, dapat 5 1. Nah, teman-teman nanti tinggal membuktikan yang kemungkinan kedua. 5 dan 2 itu nilainya nanti ketemunya juga 5 kayaknya. Gitu. Oke ya. 1 aman ya? Siap. Wah, lanjut. Oke, next. Siap. Oke. Ada yang butuh di screen? Shoot. Screen shoot. Aman, Kak. Aman, siap. Oke, sambil disimak ya. Nah, nanti jadinya enggak pertanyaannya berulang. Maksudnya udah dijelaskan terus tanya lagi. Nah, gitu. Kak, nggak ada cara cepatnya. Nah, kalau ini kita belum bermain cara cepat. Kalau ini kita mainnya logika. Kebanyakan gitu ya. TPS tuh skolastik kita mainnya di logika, nalar. Jadi lebih ke main di nalarannya, teman-teman. Walaupun ada beberapa barangkali bisa dimain cara cepat ada, cuman lebih lebih ke penalaran. Tetap berpegang konsep ya, tapi langsung di penalarannya. Oke, kita ke soal kedua. Di sini ada judulnya juga soal penalaran aljabar. Berarti di sini nalar lagi nih, main aljabar tapi pakai penalaran. Kan gitu. Nah, siap. Gini,
Di situ ada suatu persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama min 4A plus 10B plus 29 sama dengan 0. Oke, yang ditanyakan adalah nilai A plus 2B per 2A plus B. Kira-kira teman-teman diapakan itu? Diapakan itu? Kerjain, Kak. Oh ya, betul. Jelas dikerjakan. Nggak mungkin di sawang tok gitu kelihatan ya. Di sawang tok kelihatan. Ketemu nih jawabannya. Oh, di batin. Ilmu kebatinan ya. Ini ilmu kebatinan. Soal lingkaran. Iya, sakti, faktorkan, betul. Difaktorkan. Kalau kita lihat di persamaan ini, ada A kuadrat, ada B kuadrat. Kalau kita pisahkan, misalnya kita pisahkan ya, ada A kuadrat berarti pasangannya dengan 4A. Terus B kuadratnya tak taruh belakang, ini B kuadrat berarti ada 10B. Oke? Sama dengan 0 nih. Terus 29-nya kemana? Nah, teman-teman bisa mainkan angka 29. Judulnya aja penalaran, berarti kita main nalar di sini. Oh, berarti kalau kita mau memainkan ini biar difaktorkan, atau mungkin nanti ketemu pemfaktoran yang bisa kita mainkan, berarti angka 29-nya ini kita pecah. Caranya gimana? Kita lihat aja, ini negatif 4A. Kita bentuk menjadi suatu persamaan kuadrat sempurna, yang bisa kita, terima kasih, mengandalkan kamu, siapa ini yang diandalkan? Mengandalkan kamu. Oke, setengahnya negatif 4A. Setengahnya negatif 4 ini. Berapa? 2 kan? 2 dikuadratkan, jadinya 4. Nah, dikuadratkan jadi 4, berarti di sini tak tambah 4. Oke? Tak tambah 4. Oh, aku lanang loh, Mas. Aku lanang loh, Mas. Ya, sama-sama lanang. Berarti ini tambah lagi ya. Nah, artinya, oh nggak paham, nanti tak jelasin. Artinya, yang belakang, kan ini kalau 25 sudah berkurang 4, 29 ini sudah berkurang 4, tersisa berapa? 25. Nah, 25 template kayak ini wae. Nah, gabungkan itu aja. Oke. Nah, artinya teman-teman dari sini sudah mendapatkan 2 bentuk persamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan. Oke? Boleh no, kita mainkan aja. Kita bentuknya yang penting nggak merubah nilai. Ini kan hanya merubah bentuk ya. 29-nya ini, jadi angka 29 itu kita pecah jadi 4 sama 25. 4-nya gabung di depan, ini gabung di depan, terus 25-nya gabung di belakang. Kan iya, betul. Kan hanya merubah bentuknya aja. Nah, dari bentuk ini, oh mana hilang? Dari bentuk ini teman-teman bisa memfaktorkan. Iya enggak? Ketemunya siapa? A-2 dikuadratkan. Betul enggak? Nah, yang belakang sini berarti kita bisa mainkan jadi berapa? B plus 5 dikuadratkan. Betul enggak? Ya, ditambah sama dengan 0. Kan gitu, ya, Ra? Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Ya, siapa ada pertanyaan sampai sini? Kak, ulangi yang dapat 4 itu loh. Dapat 4 itu setengahnya negatif 4. Negatif 4, ini setengahnya bagi 2, dikuadratkan. Nah, oke. Setengahnya B kuadratkan. 25 pun sebenarnya sama. Kalau misalnya ada pertanyaan 25 dari mana? Yo setengahnya B, setengahnya 10 maksudnya. Setengahnya 10 dikuadratkan. Jadi 10 bagi 2 dikuadratkan, ketemunya 25. Iya kan? Gitu. Itu kalau kita mau membentuk suatu persamaan kuadrat yang sempurna. Sempurna maksudnya bisa kita kuadratkan seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita ke soal lagi. Teman-teman perhatikan, ini logika lagi. Nah, ini bermain logika lagi. Saya pakai stabilo hijau. Bilangan dikuadratkan. Oke, terus berikutnya lagi bilangan dikuadratkan. Ingat? Iya, setengahnya 4 kan negatif 2. Kuadrat ketemunya berapa? Negatif 2 dikuadratkan. Positif 4 kan? Ya. Iya, positif 4. Nah, kembali ke sini lagi. Dengan konsep yang hampir mirip barusan. Setiap bilangan ini, teman-teman perhatikan, ini dikuadratkan. Betul enggak? Ya, semua bilangan kalau dikuadratkan hasilnya positif. Pasti positif ini, pasti positif, ini pasti positif. Nah, teman-teman perhatikan, positif ditambah positif hasilnya kok 0. Loh, positif tambah positif hasilnya 0, guys. Artinya bisa kita simpulkan bahwa bilangan yang di dalam akar si A-2 ini terjadi nilainya harus sama dengan berapa? 0. Artinya B plus 5 juga harus sama dengan
Nol. Itu terjadi hanya ketika posisinya seperti itu. Karena dari atas positif tambah positif kok nol. Maka bisa kita simpulkan A-nya min 2 sama dengan 0, B plus 5 juga 0. Nah, dari sini bisa kita ambil, dapat nilainya. A sama dengan berapa, teman-teman? 2. Nah, B sama dengan berapa? Negatif 5. Ke pertanyaan aman? Bisa terjawab toh? Itu kelihatan? Ya. Berarti A plus 2B dipara 2A plus B. Tinggal ganti ya. Tinggal disusi-susi itu. 2 ditambah 2 kali min 5. Dipara 2 kali 2 ditambah min 5. Berapa itu? 2 min 10 ya? Min 8. Benar nggak? Dibagi yang bawah 4 min 5. 4 min 5 berarti min 1. Min 1. Berarti ketemunya adalah 8. Ketemu di jawabannya. Siapa yang benar kemarin jawabnya? Bukan aku. Oh, bukan aku. Oke, siap. Lupa. Aku Nggak juga. apa-apa. Nggak apa-apa, salah benar kita latihan. Tryout kan latihan ya, kita ngukur, oh iya seperti ini, sambil bermain. Jangan berharap di soal-soal tryout itu nanti bakalan keluar atau enggak, jangan. Tapi kita melatih, oh iya ini cara penyelesaiannya kayak gini. Oh berarti kalau gini kita main kayak gini. Gitu ya. Jadi nganggo nalar-nalar, oh iya main seperti ini. Gitu. Oh sama, Kak Nadifa ada yang DM nih, Kak Nadifa. Kalau kita mainnya dari sini dulu, boleh nggak? Boleh. Nanti kan sisanya 4. Gitu. Gitu ya. Jangan ngomong. Pelan-pelan aja, kita santai aja. Boleh. Pokoknya matematika tuh dibikin santai aja. Oh gitu ya. Matematika santai aja. Oh ya kayak gini. Dibuka aja hati dan pikirannya. Buka hati dan pikiran. Oke. Oke, siap ya? Sudah aman ya? Nah, habis ini lupa. Lanjut ya? Bisa dilanjut? Next. Lanjut, Oke, ya. siap. Oke, siap. Next. Loh, hilang lagi gambar saya. Nomor berikutnya. Lanjut. Nomor mana nih? Mau saya? Sebentar. Tak geser dulu. Belum tak geser. Nomor 1 bisa, nomor 2 habis. Habis apa? Napasnya ngos-ngosan. Jangan ya, belum ya. Oke, yuk nomor 3. Soal persentase. Ada suatu persegi panjang mempunyai luas 80 cm persegi. Mula-mula seperti itu. Berarti dari sini kan teman-teman bisa perhatikan, oh luas, persegi panjang. Berarti ada suatu perkalian antara panjang dikali lebar. Kan gitu ya. Nah, panjangnya bertambah 20%. Kalau ini gampang ya. 20%. Berarti berubah tuh panjangnya. Yang awalnya adalah P, berarti ketika sekarang sudah berubah, P-nya menjadi berapa, guys? Nambah 20%. Nambah berapa? Jadi berapa? 120. 120. Nah, 120% atau 1,2 P. Jadi 120% P. Atau bisa kita tuliskan jadi 1,2 P. Itu juga boleh. Nah, oke ya, itu adalah untuk nilai perubahan di pajaknya. Sekarang lebarnya yang tadinya hanya 1L, L itu kan 1L atau 100% L. Berkurang 25%. Berkurang 25, berarti jadi berapa? 75%. Berarti lebarnya ini berubah menjadi 75% L. Atau bisa kita tuliskan 0,75 L. Gitu kan? Sehingga ada suatu perubahan luas. Entah itu, bisa sih, bisa berubah atau bisa tetap. Kebetulan, tapi pilihan jawabannya berubah semua. Antara berkurang atau bertambah. Nah, sekarang perubahannya berarti kan ada 1,2 P dikalikan 0,75 L. Jadi berapa teman-teman? 1,25 sama 0,75 kali dikaliin jadinya berapa itu? 0,9 Pak ya? Benar nggak? Iya, Kak. Oke, betul. Iya, Oke, 0,9 berarti ada P kalikan L. Ingat teman-teman, P kalikan L. P kalikan L adalah siapa? Luas aslinya. Luas mula-mula tadi. Berarti yang tadinya adalah, di sini ada bilangan nih, 1 aslinya kan gitu, menjadi 0,9. Artinya turun, ya nggak? Dari 1 kok jadi 0,9. Turunnya berapa? 10. Berkurang 10. Benar, berkurang 10%. Ada di jawaban B. Aman berarti ya? Aman. Oke. Kak, bentar. Itu tadi 0,9 gimana berkurang? Gimana? 0,9-nya gini. Untuk menghitung, tak jabarin.
Bukan, maksudnya kan itu berkurang 10%. Kenapa berkurang 10% tadi, Pak? Oh, berkurang 10%-nya dari mana itu ya? Nah, gini aja, untuk mencari persentasenya, 1 kurangi 0,9, oke? Berarti kan Oh iya, berkurang nih. paham, Pak. Iya, berarti ini ketemunya adalah 0,1 kan? Nah, 0,1 dibagi 1 kali 10%, kali 100%, nah gitu. Gitu, aman ya? Kak, Ya, ada pertanyaan lagi? nek ada persennya itu berarti dikali ini 100. Ya, kalau kita nggak main dengan angka seperti ini, kalinya selalu 100%. Pokoknya kalau apa namanya awal mula itu 100%. Baik nanti teman-teman barangkali ketemu soal yang bentuknya tabungan, modal atau apapun, berarti tabungan awal misalnya itu 100%. Nanti tambah bunga berapa? Oh, berarti tinggal nambahin bunga. Kayak gini kenapa jadi 120 di sini? Nah, kenapa di sini jadi 120%? P karena nambah 20%. Itu 100% kan nilainya 1. 100% itu kan sama saja 100/100, betul enggak? Gitu, mainnya gitu. Gitu ya. Aku Tadi kirain tadi Gimana? 0,1-nya dibagi 100% ya. 0,1 itu kan hasilnya. Ini kan ada satu apa namanya? Ada selisih ya. Nanti untuk ngitung persentasenya adalah 0,1 dibagi 1 kali 100%. Oh. Dibagi Oke. 1 untuk ngitung persentasenya ya. Untuk persennya adalah 0,1 dibagi 1 kali 100%. Kenapa dibagi 1? Karena awal mula kita ngambil luasnya itu 1. Iya, jadi 80-nya ini malah nggak kepake, iya kan? 80-nya nggak kepake. Oh. Kak mau tanya, Oke. lanjut. Ya, gimana? Cara membedakan bertambah dan berkurangnya itu gimana? Oh, ada tulisannya. Ada tulisannya, guys. Ini bertambah, Heeh. ini berkurang. Nah, Enggak, maksudnya yang dipilihannya itu kan 10% itu kok bukan bertambah gitu. oh, nggak bertambah. Dari 1, teman-teman perhatikan. Angka 1 sama 0,9, gede mana? Jadi 1. Berarti berkurang sama bertambah. Logika, mainkan. Nah, gitu ya. Kurang. Nah, oh berarti berkurang. Oke, lanjut ya. Siap. Makasih Kak. Nah, siap sama-sama. Nah, sambil kita main logika, ini dibuka pikirannya sama hatinya, gitu ya. Sip. Nanti yang tertinggal ada record Zoom-nya. Bisa teman-teman perhatikan, besok langsung di-share tuh. Gitu. Nanti linknya dibagikan kok ke kawan-kawan semua. Biar nanti kita lebih efektif dan efisien bahwa soalnya lebih banyak. Gitu ya. Sepakat ya? Siap. Yuk, lanjut. Nomor 4. Soal fungsi. Nah, ini fungsi juga masuk nih di TPS-PK nih. TPS-PK main-main dengan fungsi. Oke. Dan kebetulan soalnya adalah soal menyatakan kebenaran ya, menyatakan kebenaran atau mencari kebenaran dari suatu pernyataan. Ada 4 pernyataan. Biasanya teman-teman kalau ketemu soal seperti ini ada triknya. Biasanya membuktikan dulu pernyataan 4, nanti benar atau salah, lanjut membuktikan pernyataan kedua. Biasanya gitu. Cuma kalau kita perhatikan di sini, fungsi komposisinya, ya sebentar ada yang bocor. Nah, sudah. Oke, nah terfogoh-fogoh gitu ya. Ini main fungsi komposisi. Nah, kebetulan di sini GX-nya masih ada variabel A dan variabel B. Soal sering keluar ya, kayak gini ya. Iya, soal fungsi itu apa? Langganan sih. Nah, artinya teman-teman mengobrak-abrik ini apa kasar banget ya bahasanya, mengobrak-abrik. Jangan mengobrak-abrik, lebih halus lagi. Kita belai. Oh, kita belai ya. Kita belai kasih sentuhan pada fungsi ini. Nah, berarti kalau ada fungsi komposisi seperti ini, berarti kita bisa tuliskan bahwa ada G(f(x-1) sama dengan 4x kuadrat negatif 14x ditambah 11. Oke? Sip, sebentar teman-teman. Ini ada yang coret-coret, mohon dihapus ya. Atau mungkin tak aja. Mungkin nggak sengaja ini, sebentar. Tak tutup dulu, nanti tak share lagi sebentar. Nah, guys. Biar oret-oretannya hilang. Mana tadi? Nah, kan muncul lagi sudah. Nah, oret-oretannya udah hilang. Nah, dari sini ada satu fungsi yang nilainya adalah tidak satu variabel, x-1. Nah, langkahnya adalah teman-teman memisalkan dulu x-1 ini menjadi suatu nilai tertentu. Katakanlah misalnya saya suka
P biar podo pras. Biar pras. Peras, diperas. Oke, P. Artinya dari sini kita bisa mendapatkan nilai X itu sama dengan berapa, guys? P plus 1. Iya, P plus 1. Berarti P plus 1 untuk mengganti nilai X yang ada di persamaan di belakangnya. Itu ya. Berarti dari sini kita bisa menuliskan ada GFP sama dengan 4P plus 1 dikuadratkan dikurangi 14 kali P plus 1 ditambah 11. Aman ya? Kak, mau tanya, Iya, siap. kenapa pakai P, kenapa nggak mau diinversin aja? Kalau invers kan nanti jadinya juga X plus 1. GFX. Gimana? Diinverskan boleh, sama aja. Ini kan hasilnya inverse dari X min 1 kan X plus 1. Oh iya, kasih tahu. Iya, hanya main variabel aja. Jadi nggak usah berpikir tentang, oh kok P ya, plus 1 ya. Dimisalkan P ya, kenapa gitu ya. Diinverskan juga boleh. Ketemunya X plus 1 juga. Sama, gitu ya. Oke, sip, sama. Thank you, sip, keren. Oke, lanjut kita mainkan lagi. Di situ berarti bisa kita mainkan adalah siapa tuh? GFX, teman-teman. Di sini ada GFX. Yang bisa kita lanjutkan lagi adalah siapa? GFX. Nah, ini ada GX nih. AX plus B. Berarti kalau kita main GFX, berarti kita dapat A kali FX ditambah B. Ya nggak? Aman dari situ? Bisa? Bisa. Oke. FX-nya diganti ya. X-nya diganti FX atau GP gitulah. Ini diganti GP gitu. Oke, karena tadi saya pakai P, berarti ini pakai P aja. Ini GP. Oke, FP berarti. FP. Nah, kita mainkan. Berarti di sini ada siapa tuh? Agak main ini, agak menjabarkan. Siapa tuh? P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 dikurangi 14P dikurangi 14 ditambah 11. Gitu? Kak Iya. mau tanya, Oke. Gimana? kok bisa A kali FP itu gimana? Nah, ini fungsinya di atas ada siapa? A, X plus B. Betul? Iya. Oke. GX punya AX plus B. Intinya, konsep dasarnya si main fungsi itu kan ganti aja. Kalau di sini ada X, berarti ini ono X. Oke? Kalau ada P, berarti diganti P. Kalau ada U, berarti dia diganti U. Kalau ada FP, di sini FP, G, FP, nah gitu kan? Maka X-nya diganti FP, betul enggak? Iya, Kak. Oke, aman sudah? Aman. Aman, ganti. Sip, oke kita lanjutkan. Berarti dari sini kita punya siapa tuh? 4P kuadrat ditambah 8P ditambah 4, kurangi 14P, ini dikurangi 3. Masih ada 4P kuadrat ditambah berapa ini? Oh, min 6P ya. Min 6P ditambah 1, gitu kan? Iya. Ya, sip. Oke. Dari situ berarti benar ya? Siap. Nah, teman-teman dari sini bisa kita mainkan lagi siapa? Yang bisa kita mainkan, siapa itu yang kita punya? Berarti ada siapa tuh? AX, ini kan AX, AFP plus B gitu ya. Nah, FX punya, kita sudah punya FX, ya enggak? Atau FP, atau kita bisa tuliskan gini. A kali FX sama plus B, sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 1. Sama aja gitu kan? Hanya merubah variabel saja. Oke, aman dari situ? Aman. Nah, dari sini bisa kita ganti, tak geser ke bawah. Ini karena kita harus mencari nilai A dulu. Nah, fx siapa teman-teman? Kita punya fx nggak? Punya. Ganti aja fx-nya. Kita ganti siapa tuh? 2x kuadrat min 3x plus 1. Ditambah, berarti di sini ada tambah b sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 1. Oke? Kak mau tanya. Ya. Itu yang P enggak X min 1? Mana? Cetak terus dulu. Yang P enggak X min 1 mana? Yang 4P kuadrat. Heeh. Kok jadi 4X kuadrat? Oh, P-nya kita ganti. Ini kan FP. Ini jadi FX. Tinggal ganti X-nya aja jadi P. Berarti enggak yang atas, kayak yang atas X min 1 sama dengan P itu, Kak? Mana sih? X min 1 sama dengan P?
Itu kalau Yang belum kemarin itu enggak. Yang misal Mana-mana? itu, Mak. Pemisalan dibalikin lagi gitu toh? Iya. Oh, dibikinnya X-Men 1 lagi gitu ya? Oh, aku paham maksudnya teman-teman. Gini, ini kan sudah ketemu, teman-teman bisa balikin lagi. Nanti ketemunya balik lagi seperti itu. Betul nggak maksudnya? Nah, karena kita punya fx. Jadi misalnya teman-teman di sini mau tak ganti, itu kan hanya sekedar pakai variabel ya. Ini ada fp. Nah, ini ada fp nih. Ada fp, makanya semuanya pakai p. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti nilai di sini tadi tak ganti kenapa kok enggak x plus 1 gitu ya? Nanti balik lagi karena kita tujuannya kan di sini adalah siapa? Bikin x saja. Oke, kalau misalnya p ini diganti lagi nanti p di sini, p di situ yang tak kasih warna hijau itu nanti diganti jadi x-1 sama x-1 lagi. Ketemunya ini juga bawah nanti. Oke, aman teman-teman, muter lagi nanti. Intinya gini, kayak tadi tak bilang, bahwa kita memainkan variabel. Jadi kalau misalnya teman-teman gini, kita dapat di sini nih, mau tak ganti. Jadi A kali F Z tambah B, berarti nilainya sama dengan siapa? 4Z kuadrat dikurangi 6Z ditambah 1, gitu kan? Iya. Ya, berarti kalau P ini tak ganti X, semua yang ada di sebelah kanan diganti X juga, gitu kan? Iya. Ya, oke aman ya? Aman, Aman. siap tak geser. Nah, berarti sudah diterima. Oke, sekarang ini butuh banyak slot nih kayaknya, butuh banyak Pak mungkin tulisannya kurang kecil. Nah, dari sini kita lanjutkan ke bawah, artinya kita punya ini teman-teman, 2ax kuadrat dikurangi 3ax ditambah a ditambah b sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 1. Oke? Bisa diterima? Bisa didistribusikan. Lanjut ya, siap. Ada satu nilai yang punya variabel tertentu. X kuadrat ini, di sini ada X kuadrat. Depannya sama dengan siapa? 2A. Ini sama dengan 4. Berarti bisa kita simpulkan 2A itu sama dengan 4. Dari sini berarti nilai A sama dengan 2. Dapat nilai A 2. Oke, sekarang yang variabel X, ini punya variabel X. Koefisiennya adalah negatif 6. Berarti di sini X, ini ada koefisien X di sebelah kiri adalah negatif 3A. Aman? Berarti bisa kita simpulkan negatif 3A sama dengan negatif 6. Sama juga sebenarnya, A-nya sama dengan 2. Kan gitu ya? Iya. Ya, nah sekarang tinggal nyari B-nya. Dari mana B? Ini kan? Nah, sama dengan siapa? A plus B sama dengan siapa? 1. 1, keren. Sip, sama dengan 1. A-nya 2 ditambah B sama dengan 1. Berarti B berapa teman-teman? -1. -1, keren. Oke, sip. Dapat nilai A sama dengan 2, B sama dengan -1. Ada pernyataan itu di atas? Ada. 1, 2. Benar. Iya enggak? 1, 2 sudah benar. Iya, Nah, aman ya? Sip. Seperti itu. Berarti pernyataan 1, pernyataan kedua benar. Sekarang kita coba cek. Teman-teman bisa membuktikan pernyataan ketiga boleh atau langsung ke 4 atau milih aja salah satu. Misalnya kita ambil 4. Kalau 4 benar, berarti benar semua. Kalau 4 salah, berarti 1, 2, 3 yang benar. Benar enggak? Iya. Kita ambil yang ini aja. Nah, ambil yang pernyataan keempat. Oke, sip. Sebentar. Kita ambil pernyataan yang keempat. Fx tak bawa ke bawah nih. Fx sama dengan, sebentar. Bisa ngasih tak copy? Oke, namanya. Fx per Gx sama dengan berapa tadi? X plus 1 ya? Oke. Kita buktikan. Yuk. Dari sini kita buktikan. Fx berapa tadi, teman-teman? 2x kuadrat min 3x plus 1 ya? 2x kuadrat plus 3x plus 1. Benar nggak sih? Min. Siap. Oke, terima kasih. Kaget aku. Min 3x plus 1. Gx-nya berapa tadi? Nilai A sudah dapat? B. A-nya udah dapat, B-nya udah dapat tadi. Oke, berarti siapa tadi? A-nya 2, berarti 2x min 1. 2x min 1. Nah, kita coba. Yang atas bisa difaktorkan nggak, teman-teman? Bisa. Bisa. Jadi berapa tuh?
1 sama 1. Oke. Berarti yang min mana nih? Ini min. Betul nggak? Iya. Min. Iya. Ada yang sama? Ada. Halal ya, dihore-hore ya. Oke. Ketemunya X min 1. Sama nggak dengan ini X plus 1? Salah. Ya, berarti pernyataan keempat salah. Sehingga bisa kita putuskan jawabannya adalah 1, 2, 3. Gitu. Benar, screenshot. Oke, monggo silakan screenshot. Kalau sudah mic-nya di-on-kan, off-kan lagi, silakan. Oke, silakan. Yang serius ya, pokoknya yang penting dimainkan. Oke, silakan di screenshot dulu. Bawahnya, Kak. Oke, siap. Pokoknya sudah. Oke. Kak mau screenshot nomor 3. Oke, yang ini sudah? Ya. Oke, siap. Nomor 3. Apa ini? Aman? Sudah, Kak. Oke, siap. Lanjut ya. Nomor 4 sebentar. Oke, yuk. Kita kasih waktu untuk screenshot nomor 4. Iya. Mungkin cara cepatnya sebenarnya mungkin ya ada beberapa yang bisa, tapi nggak semuanya. Itu teman-teman pahami konsepnya. Kebanyakan itu bermain di pemahaman konsep sama penalaran gitu. Oke, paling iya siap. Oke, aman ya, lanjut ya. Oke, sip. Yang bawah, yuk. Ada yang sudah siap kopi? Saya sudah siap kopi nih. Mana kopinya? Nggak kelihatan ya. Ini kopi. sambil ngopi. Sorry, saya ambil minum ya. Biar ngopi, ngolah pikiran. Oke, silakan Kak. Oke, lanjut. Siap. Ngopi dulu guys. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Set. Oke. Pertama turbo jangan lupa katanya. Oke, siap. Sampai jam berapa? Nanti jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Kalau nggak selesai, saya punya hutang. Tak bahaskan semua, tenang aja. Maksudnya tak bahaskan di media lain ya. Tak bikinkan video, nanti di-sharekan ke kawan-kawan semua. Oke, nomor 5. Bermain di logaritma. Nah, ini logaritma juga kemungkinan bisa ada di TPS. Logaritma sama eksponensial itu gabung jadi satu. Nah, biasanya main-main di situ ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, popobia, kenapa? Logaritma dibikin simpel aja. Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman perhatikan. Ada 2 log sama 2 log yang gabung jadi satu. Oke, konsepnya adalah kalau kita punya suatu persamaan tentang logaritma, biar nanti bisa kita eliminasi lah sederhananya. Misalnya gini, ada suatu log fx sama dengan misalnya gini, a log fx ini ada a log gx. Maka bisa kita simpulkan bahwa oke, kalau gitu nilai fx itu sama dengan gx. Kenapa seperti itu? Artinya teman-teman perhatikan, ada suatu nilai yang bisa kita hilangkan atau kita samakan, yaitu apa? A log ini juga harus ada a log. Gitu ya. Nah, sekarang kita bawa pemahaman itu ke soal yang ada di bawah. Nah, yang sebelah kiri itu punya 2 kali 2 log. 2 lognya 2 kali tuh, 2 log sama 2 log. Oke. Yang kanan enggak. Kita hilangkan satu-satu. Kita munculkan satu-satu dan nanti kita hilangkan satu-satu. Caranya gimana? Gini. Gimana? Enggak ada, emang kayak gitu. 2 log kali 2 log langsung. Ada double nih. Nah, berarti ini ada 2 log. Ini muncul lagi 2 log kali 2 pangkat X plus 2 ditambah 5 sama dengan. Nah, angka 1, bilangan 1 di sini, teman-teman bisa merubahnya dulu menjadi suatu bilangan logaritma. Basisnya 2, berarti ada 2 log berapa? 2. Berarti 1 itu kita ubah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log X. Aman ya? Ada yang berubah di sana angka 1-nya. Nah, dari sini yang bisa kita ubah lagi adalah penjumlahan logaritma. Kita punya sifat, yaitu dikalikan. Betul. Dikalikan. Berarti dari sini kita punya 2 log kali 2 log kali 2 log dari X, 2 pangkat X plus 2 ditambah 5. Oke.
main pakai yang tadi kita sampaikan di atas ini. Berarti fx sama dengan gx. Artinya kalau gini, ada yang bisa kita, sebenarnya nggak dieliminasi ya, tapi ada yang bisa kita asumsikan jadi sama. Yaitu siapa? Ini. Yang tak kasih warna hijau, itu sama dengan ini. Betul nggak? Betul. Iya, berarti dua log yang pertama sama dua log yang kedua bisa kita horek-horek itu. Nah, muncul seperti itu. Oke? Muncul seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman munculkan lagi dua log. Munculkan lagi dua log. Berarti kita munculkan lagi dua log, ada dua log 2 pangkat X plus 2 ditambah 5. Biar simpel, berarti di sini kan kita munculkan dua log lagi. Berarti dua log berapa? Biar jadi 2X. 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X, betul kan? Iya, nilai ini kan pangkat. Ya, jadi pangkat ya. Oke, aman teman-teman? Tadi kan dua log Aman. coret, Kak. Kita munculkan lagi. Bedain antara yang bawah sama yang atas. Iya. Oke, Oke. bisa? Oke ya, aman. Bedakan antara yang 2X sama 2 pangkat 2X. Beda kan? Iya. Nah, siap. Oke, dari sini berarti kita bisa horek-horek lagi. Ya nggak? Muncul lagi. Nah, sudah dapat di situ. Berarti kita punya 2 pangkat X plus 2. Ini, 2 pangkat X plus 2 artinya apa, teman-teman? 2 Kali- pangkat X kali 2 pangkat 2. Keren, pintar. Sip, 2 kali X kali 2 pangkat 2. Ditambah 5, di sini sama dengan 2 pangkat X pangkat 2. Itu kan boleh nggak saya nulisnya? X kali 2 maksudnya. Boleh. Boleh ya. Terus ini tak kasih kurung, boleh nggak? Boleh. Boleh, karena pangkat dipangkatkan lagi kan operasinya perkalian ya, jadi halal seperti ini. Nah, tinggal kita mainkan. Oke, berarti di sini ada 2X, di sana juga ada 2X. Tak misalkan jadi suatu nilai misalnya P. Nah, dari sini P sama dengan 2 pangkat X misalnya. Berarti bentuknya menjadi P kalikan 4. Benar nggak? Iya, benar. Ya. Ditambah 5, ini jadi berapa? P kuadrat. Betul, sip, keren. Jadi P kuadrat. Dari sini teman-teman punya suatu persamaan kuadrat, ya nggak? 0 sama dengan P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 5. Betul nggak? Iya. Faktorkan bisa. Kita faktorkan. Berarti ada P berapa tuh? 5 sama 1 ya? Ini min, ini plus. Min Betul 5 nggak? plus 1. Oke, berarti kita punya nilai P berapa tuh? P min 1 atau P sama dengan 5. Kembalikan, siapa P tadi? Nah, P adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan min 1. Ada nggak? PM. X-nya berapa? Nggak ada. Nggak bisa. Karena apa? 2 pangkat X kok ketemunya min 1. Nggak ada nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Siap. Nah, kalau yang berikutnya, 2 pangkat X sama dengan 5. Bisa nggak? Berarti nilai X berapa? 2 log 5. 2 log 5. Betul, sip. 2 log 5. Sip, keren. Jawabannya adalah 2 log 5. Ada di pilihan jawaban B. Alasannya kenapa di sini min nggak ada? Karena dia negatif 1. 2 pangkat. Nah, nggak ada tuh. Nah, aman? Bisa diterima? Ada pertanyaan? Kak, Scroll ke atas nggak mau SS. Yang mana? Sebentar. 2 kali X itu berarti nilainya sama kayak 2 log 2 pangkat 2X. 2 pangkat X sama dengan? Gimana? Yang 2 kali X itu loh, Kak. Iya, Itu kan jadi 2 log 2 pangkat 2X kan? betul. Sip, nilainya sama itu. Betul. Gini konsep logaritma. Kalau kita punya A, log A pangkat N, nilainya berapa? N kan? Iya. Ya, sekarang kalau kita punya 2 log 2 pangkat 2X, berapa nilainya? 2X. Makanya tadi di sini 2X di sini sama dengan yang ini. Nah, ya enggak? Iya. Nah, kenapa tadi ada pertanyaan, 2 lognya udah dicoret kok muncul lagi? Nah, munculnya beda. Karena 2-nya pangkat 2X. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap. Nah, itu. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Kak Moses halaman fullnya. Halaman fullnya dong. Oh, halaman fullnya. Oke, kayak gini. Nah, ini halaman full ya. Sudah? Aman?
Sudah aman. Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, siap. Teng teng teng. Des nomor 6. Nomor 6 adalah soal persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat di sini ada yang belum, oh nanti ya, kalau belum SS nanti. Apa itu? Oh, ini. Oh, Navalia ada yang udah lagi. Oke, sebelum udah tak anu aja. Tak bahaskan. Ini yang SS nih. Oke, siap, tak pelan-pelan. Ini yang belum SS silahkan. Terus yang tadi kenapa muncul seperti ini? Nah, karena sifat logaritma ya, bentuk umum logaritma deh. Bentuk umum logaritma kan adalah siapa? Kalau ada A log B sama dengan C, nilainya adalah A pangkat C sama dengan B. Ini adalah suatu formula yang teman-teman harus paham dan hafalkan itu. Selain hafal dipahami, oh berarti kalau A log B sama dengan C. Nah, ini kepakainya di sini. Nah, di situ. Cuma bentuknya kebalik. Gitu. Gitu ya. Ada Fani. Gimana? Kak Milda sama Kak Fani itu bersahabat atau berteman ini? Ketemu ada Fani. Oke. Ini rumus dasarnya tak kotak tuh. Ya, rumus dasarnya logaritma. Lanjut ya. Siap. Nomor 6. Pelan-pelan sekarang. Persamaan kuadrat. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat kan pasti punya dua akar. Entah itu nanti kembar, entah itu nanti berbeda, atau imajiner punya dua akar tuh. Nah, salah satu akar persamaan kuadratnya adalah bilangan prima. Oke, salah satunya adalah bilangan prima. Tentu teman-teman langsung ngonek tuh, oh bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Harus dipahami, oh iya ini bilangan prima, gitu ya. Paham ya, bilangan prima adalah bilangan apa? Nah, maka nilai terbesar untuk C yang mungkin adalah berapa? Nah, dari sini teman-teman perhatikan, ketika misalnya nih, dia punya akar-akar X1 dan X2. Misalnya, akar-akarnya X1 dan X2. Kalau kita bermain dengan persamaan kuadrat, maka kita bisa langsung ambil suatu penjumlahan akar dan perkalian akar. Betul enggak? Betul. Ya, penjumlahan akarnya berapa? Min B per A. B per A. Min B per A. Dalam kondisi ini, B-nya adalah ini. Betul enggak? Iya. Berarti tak balik aja tulisannya menjadi 2015 kurangi C dibagi 2. Aman ya? Iya. Aman. Aman. X kali X. X1 kali X2? 168. C per A. Berarti 168 per 2. 168 per 2. Dapatnya berapa ini teman-teman? 84 ya? Aman ya? Ya, 84. Nah, sekarang kita perhatikan yang X1 kali X2-nya. Nilainya 84. Oke, nah hasil 84 ini kalau kita faktorkan, 84 kita faktorkan di mana salah satunya anggap aja misalnya X1-nya tadi adalah bilangan prima, anggap aja ini X1-nya yang bilangan prima, katakanlah gitulah. Oke. Nah, itu terjadi berapa? Artinya 84 ini kan bisa kita faktorkan ya. Berapa tuh jadinya 84 kita faktorkan? Misalnya tak pojok. 84 ini kalau kita faktorkan pohon faktor ya, 2 berarti berapa? 42. Ini 2 berarti 21. Ini 3, ini 7. Berarti ada berapa ini? 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Gitu kan? Nah, berarti ada suatu perkalian antara bilangan itulah, kisaran-kisaran bilangan itu. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ ada satu nilai yang akan menjadikan, perhatikan, akan menjadikan nilai C itu terbesar. Nilai C itu terbesar. Kita perhatikan di bilangan 2015 kurangi C. Kalau ini punya C terbesar, oke, maka hasil di sini itu harus apa? Negatif. Harus apa? Terbesar. Berarti nilainya nggak tentu negatif ya, tapi apa? Iya betul, sip, terkecil. Ada yang bocor nih. Sorry, ada yang bocor nih kayaknya. Ya, tolong. Siap. Ya, berarti adalah bilangan yang terkecil atau paling minimal. Berarti 2500 itu nanti adalah menghasilkan bilangan yang paling kecil. Pasti di situ dapatnya seperti itu. 2 pangkat 2 dari mana? Oke, 2 pangkat 2 difaktorkan. Ini ada 2, ini 2, gitu. Berarti 2-nya ada 2 kan? Nah, seperti itu teman-teman.
Oke, aman, bisa diterima. Bisa, Kak. Oke, siap. Nah, Itu 2015 main C itu emang dibalik dari soalnya. Kan itu soalnya cemen 2015. kan jumlah akar-akar negatif B per C. Ini adalah negatif B per A, sorry, negatif B per A. Ya enggak? Iya. Ya, berarti negatif ketemu C, negatif ketemu negatif 2015 kan tinggal dibalik. Iya, betul ya? Balik aja, 2015-nya jadi positif, C-nya jadi negatif, makanya tak taruh belakang aja lah biar enak gitu. Tapi yang penting bisa dipahami. Aman ya? Aman. Oke, aman. Siap. Nah, sekarang kita main logika lagi nih. Kalau sudah ketemu seperti itu, di mana X1 kali X2 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7, kita nggak tahu nih. X1-nya berapa, X2-nya berapa, kita belum tahu. Tapi untuk menghasilkan nilai dari X1 plus X2, untuk menghasilkan nilai ini, karena ini ada 2015 plus C yang tadi kita nyatakan dengan bilangan yang terkecil, atau mungkin teman-teman bisa dilengkapi dengan dibagi 2 sekalian. Jadi nilai nanti menjadi nilai yang paling kecil. Oke, berarti X1 terjadinya, X1 ditambah X2 itu terjadi ketika kondisinya seperti apa. Yang penting salah satunya prima. Itu kan banyak kemungkinan. Misalnya saya pilih, oh kalau gitu, misalnya yang penting salah satunya prima, katakanlah X1-nya yang prima. X1 prima kan bisa 3, bisa 7, bisa 21. Kenapa bisa 21? Mungkin aja ini 3 kali 7, bisa saja. Bisa saja ini 4 kali 3, 4 kali 3, 12, nggak jadi. Ini bilangan genep. Nah, bukan prima. 21 juga bukan prima ya. Bukan prima ternyata, berarti nggak jadi. Saya nggak jadi. Karena itu bukan prima. Berarti salah satunya adalah 3 atau 7, betul nggak? Betul. Misal, kita ambil X1-nya adalah 3, katakanlah. Berarti ditambah dengan X2-nya, artinya ada 2 pangkat 2 dikali 7. Betul nggak? Iya, Kak. Ya. Nilainya berapa ini? 4 kali 7, 28 kali tambah 1, 31. Betul ya? Nah, sip. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, misalnya X1-nya saya ambil 7. Berarti X2-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Betul nggak? Ya. Ya, berarti jadinya adalah 19. Oke? Mau nanya, Kak. Ya. Kenapa X1 plus X2 itu disama dengan ini sama itu 37 plus 2 pangkat 2 gitu, Kak? Lah ini, di sini. Karena itu perkalian. Ini faktor dari 84. X1 kali X2 itu punyanya ini. Nah, X1 dan X2 itu antara ini. Kan ini perkalian. Iya kan? Sebelahan gitu loh, Kak. Iya, benar. Oke, siap. Ini kan X1 kali X2 gitu kan? Iya. Nah, artinya di antara bilangan yang ada di dalam kotak bawah itu, 2 pangkat 2, 3, dan 7, itu adalah salah satunya adalah miliknya X1. Berarti salah lainnya adalah miliknya X2. Oh iya. Maaf. Ya, nah kita ganti aja. Oh, ketika X1-nya kita ambil bilangan prima. Ingat di sini ada syarat bilangan prima. Nah, sambil main logika ya. Nah, oh ini nih prima nih 3 nih. Berarti kalau gitu sisanya miliknya X2. Berarti sisanya ini adalah miliknya X2. Gitu. Bisa diterima? Aman? Aman. Nah, kembali lagi. Karena tadi kita menginginkan yang paling kecil, berarti yang memenuhi adalah yang bawah. Betul enggak? Betul, Kak. Ya, jumlahnya yang paling kecil ya, yang minimal tuh, kecil tuh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai di sini X1 plus X2 2515 min C per 2 itu adalah 19. Bisa kita larikan lagi, berarti 2015 min C adalah 38. Berarti dari sini kita punya C adalah 2015 dikurangi 38. Berarti C dapatnya adalah berapa? Aman sampai sini? 1977. Ini adalah nilai C yang terbesar yang mungkin bisa terjadi di situ. Jawabannya adalah C. Gitu. Kak, Aman? permisi mau tanya, Ya. Kak. Oke, silakan Kak Bimo. Kak Bimo ya. Bukannya 2 itu bilangan prima juga ya, Kak? Gimana? 2 kan bilangan prima juga, Kak. Jadi Ya, kan bisa
2 dikali 2 kali 3 kali 7 ditambah 2 kali 3 kali 7 gitu Kak. Oke, boleh. Misalnya kita ambil, misalnya ini ambil 2 gitu ya. Berarti Tambah bilangan, ya, oke. Maksudnya gini, oke. Berarti untuk misalnya bilangan prima 2 nih, berarti sisanya masih ada 2 kali 3 kali 7, betul enggak? Iya. Ya, ini jadinya berapa? 42. 24. Oh iya, iya. 42, 44. Nah, dari 3 kemungkinan ini, yang paling kecil yang mana? Tetap 19. Tetap 19. Ya, oke, tetap 9. Kebetulan saya pas tetap di 19, tapi alasannya logis, benar, sip, keren. Betul, maksudnya betul. Cuman dilalah, kebetulan ya, ini juga hasilnya ternyata malah gede gitu ya. Nah, malah besar gitu. Aman ya? Saya nggak paham yang oke. Yang pertama Kak, yang mana? Kak, izin bertanya. Oke. Yang per 2 itu dari mana ya? Tadi soalnya lagi ke belakang, jadi nggak merhatiin yang Pakai per rumus. 2 per 2. Pakai Oh, rumus pakai ini. rumus yang min Pakai B rumus per A. persamaan kuadrat ya, min B per A sama C per A. Jumlah akar sama perkalian akar. X1 plus X2 sama dengan negatif B per A. Gitu ya. Oke, tak tulis saja. X1 plus X2 itu negatif B per A. X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, siapa B, siapa A ada di persamaan kuadratnya. Gitu. Kak mau nanya, Ya, kenapa ngujinya pakai X1 tambah X2? karena di persamaan kuadrat itu punya 2 akar. Teman-teman mau pakai alfa dan beta boleh, pakai A sama B karena kebentur nanti berbentur dengan bentuk boleh sih, tapi nanti kebentur variabel tuh. Pakai P sama Q juga boleh gitu. Jadi macam-macam karena dia persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti punya akar 2, X1 dan X2. Gitu. Aman? Bisa diterima? Oh iya Kak. Gitu. Pakai alfa beta boleh, berarti alfa tambah beta sama dengan negatif B per C gitu. Alfa kali beta sama dengan C per A, sama jumlah kali akar. Kak, kalau ngujinya pakai X1 kali X2 itu gimana? Itu bisa nggak ya? Gimana? Ngujinya pakai X1 kali X2? Iya. Dibalikin lagi? Ya. Nguji apa? Kan jadi yang ini kan diuji mencari X-nya itu kan pakai X1 tambah X2. Lah kalau nguji pakai X1 kali X2 itu boleh nggak? Nanti nggak dapat. Kita kan nyari nilai C. Nggak dapat nanti C-nya. Oh iya deh ya. Iya. Oke, siap. Sama-sama. Kita kan tujuannya nyari C ya. C yang terbesar itu seperti apa gitu. Nah, ketika C terbesar itu kondisinya di sini sebentar. C terbesar ini, nah karena dia pengurangan suatu bilangan dikurangi bilangan. Nah, pengurangnya ini gede banget nih. Maka bisa kita ambil logika bahwa oh, nek pengurangnya gede, besar, maka hasilnya itu akan kecil banget. Maka 2015 min C per 2 itu adalah bilangan yang kecil, gitu, yang paling kecil. Aman? Aman, Kak. Aman. Oke ya, seperti itu ya. Sambil oh iya ini nek hasilnya gede berarti pengurangnya harus apa namanya hasil apa pengurangnya gede berarti hasilnya harus kecil nih hasilnya. Nah, gitu. Oke, maksud ya? Aman ya? Oke, silakan screenshot dulu. Silakan. Udah. Udah ya? Ya. Oke, keren nih. Terima kasih Kak Ifahir. Wah, ini mungkin bisa buat apa namanya? Buat kita semua. Benar, terima kasih ya. Itu kalau teman-teman nah itu Kak Ifahir tuh sudah sharing aja, sharing. Nanti kalau diperhatikan langkahnya, oh iya dari sini dapat tuh nanti. Gitu ya, siap. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7 agak menarik dan agak panjang sepertinya. Bentuknya aja sudah enak tuh. Bentuknya kita lihat sistem persamaan linear sih sebenarnya, sistem persamaan linear, cuman ada ABC. Wow, mantap nih. Mantap kan? Mantap. Ya kan? Nah, artinya kita bisa mainkan untuk kalau kita main sistem persamaan linear, tak gedekan dulu. Itu pasti masalah hidup katanya. Katanya siapa nih Kak Dinda, masalah hidup. Pakainya adalah eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai masing-masing tuh ada nilai A, nilai B, nilai C yang dapat diambil dari situ. Nah, caranya main gimana? Wow, ini bentuknya kayak gini teman-teman. Kira-kira diapain ya? Nah, padahal kalau kita lihat antara persamaan satu, nah ini biasanya matematika atau
pengetahuan kuantitatif itu yang sedikit menjadi problem, masalah. Mungkin saya juga gitu. Adalah langkah awal ini harus diapain. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Iya nggak? Di Ini harus awalnya. awalnya. Ini iya langkah pertamanya. Harus diapain ya gitu. Nah, sebentar ini. Nah, oke, sudah mute. Nah, kalau kita lihat bentuknya, misal kita mau langsung kurangkan atau mau kita tambah, itu nggak ada variabel yang akan hilang. Ya kan? Nah, ini benar nih Kak Yasin sudah muncul. Dipecah jadi ada 2 pecahan, betul. Seper A, seper B. Nah, mungkin teman-teman bisa mainkan ini dipecah dulu, betul. Nah, mungkin bisa terserah ya, banyak langkah sebenarnya yang bisa teman-teman mainkan. Misalnya kalau saya, misalnya ini sharing, misalnya saya tak balik dulu. Saya balik menjadi A plus B dibagi A kalikan B, nilainya adalah 2. Dari sini aman? Aman. Aman. Berarti kita bisa pecah nilainya yang pecahan itu menjadi seper A ditambah seper B, nilainya adalah 2. Aman? Aman. Ya, kenapa jadi seper A tambah seper B? Betul Kak Yasin tuh. Karena menjumlahkan pecahan kan sederhana, tinggal ngaliin penyebut, yang atas tinggal kaliin silang, ya kan? Oke, aman ya? Siap. Begitupun pecahan kedua, ketiga. Ini kita bisa mainkan juga. Berarti ada B plus C dibagi BC sama dengan 3. Kita dapat di situ berarti ada seper B ditambah seper C, nilainya adalah 3. Ini pun sama, berarti ada A plus C dibagi AC sama dengan 4. Ini pun bisa kita pecah, berarti ada seper A ditambah seper C sama dengan 4. Aman ya? Aman. Aman. Ambil 22 untuk mendapatkan nilai A, nilai B-nya. Misal kita ambil persamaan 1 dan 2 dulu nih. Tak geser di sini. Berarti kita punya seper A ditambah seper B sama dengan 2, dan seper B ditambah seper C sama dengan 3. Kita eliminasi, ada yang sama siapa? B ya. B-nya sama, kita kurangkan. Berarti tersisa siapa teman-teman? Seper A dikurangi seper C sama dengan negatif 1. Betul? Betul. Betul. Lalu berikutnya kita ambil ini misalnya persamaan 2 dan persamaan 1. Bisa aja di situ. Nah, dari situ juga boleh. Atau mungkin teman-teman ambil dari 1 dan itu apa? 1A, A sama C ya? A sama C berarti kita ngambil ngilangin yang mana? Biar ketemu nanti A sama C juga. Tersisa A sama C. BC benar ya? Nah, gimana? Ini juga boleh sih, kita mainkan aja, ini juga nggak apa-apa. Coba. Berarti di sini kita langsung mainkan bawahnya boleh ya, langsung ya? Oh janganlah, ini daripada nanti tak tulis ulang aja nggak apa-apa. Sepertiga, ini seper A ditambah seper C sama dengan 4. Berarti kalau ini kita apa itu? Kurangkan. Kurangkan lagi ya. Jadinya siapa? C-nya habis ya? Habis. Seper B kurangi seper A sama dengan? Min 1. Oh atau gini malah banyak banget. Sorry teman-teman, malah ini nggak hemat ini. Namanya nggak hemat. Tak busa aja nggak jadi, nggak efektif. Tinggal kita ambil ini aja, ini dan ini kan sudah sama, ya toh? Iya. Iya, tinggal kita masukkan di sini aja set. Berarti di sini ada seper A ditambah seper C sama dengan 4. Langsung terserah kita mau ngilangin siapa. Tambah kurang nggak masalah, gitu kan? Misal kita apa? Tambah ya, tambah aja biar dapat A. Biar dapat A. Berarti berapa tuh? 2 per A, C-nya habis, ini jadi berapa? 3 ya? 3. Berarti dapat nilai A berapa teman-teman? 1,5. 3 per 3. Oke, 3 per 2. Dapat nilai A, 3 per 2. Nilai A dapat 3 per 2. Ambil salah satu persamaan. Misalnya persamaan pertama nih. Persamaan pertama diambil, hujan guys. Agak berisik. Nggak apa-apa. Oke, berarti ada 3. Berapa? 2 per 3 ya? Ya, karena itu seper. Karena seper berarti 2 per 3. Ditambah B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 dikurangi 2 per 3. Berapa teman-teman? 4 per 3. 4 per 3. Oke, berarti jadi berapa? 4 per 3. 4 per 3, benar? Nah, itu A masuknya 2 per 3. Ya, 4 per 3. Oh, 2 per 3. Sorry. Ya, ini adalah 2 per 3. Tak ganti. Ini adalah 2 per 3. Berarti di sini itu adalah 3 per 2. Gitu ya? Terima kasih sudah diluruskan. Berarti di sini adalah 3 per 2. Berapa tuh? Per 3. Seper 2. B-nya adalah? Ini seper B, sorry. Ini seper B. Berarti seper B sama dengan setengah. Betul ya?
Maka B sama dengan 2, betul? Ya, kita kasih kotak nih, B-nya 2, A-nya 2/3. Sekarang yang C. Yang C kita ambil dari mana? Terserah. Yang B aja ya. Ini, kita ambil yang B adalah 1/2, yang ini. Nah, kita ambil dari sini. Oh, kok malah masih stabilo. Nah, yang ini kita ambil, berarti adalah setengah ditambah 1/C sama dengan 3. Berarti 1/C sama dengan berapa itu? 3 kurangi setengah ya? Ya. Berapa teman-teman? 5/2. Ini 5/2, 1/C. Berarti C dapat? 2/5. Teman-teman sudah dapatkan nilai itu masing-masing. Tinggal masukkan ke pertanyaannya. A-nya berapa? A-nya adalah 2/3 ditambah 2 ditambah C-nya 2/5. Pangkatnya adalah 3 kali A, A-nya 2/3, kali B-nya 2. Dibagi C-nya adalah 2/5. Ini berapa teman-teman? 10/15 tambah 30/15 tambah 6/15, betul? Betul. Betul, dibikin per 15 semua. Ini hore-hore berarti dapat berapa tuh? 4 kali 5/2, gitu ya? Iya, 5/2. Ini hore-hore ketemu 2, berarti nanti bla 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 pangkat 10, gitu ya? Iya. Ya, ini berapa ini jadinya? 46 ya? Iya. 46/15 pangkat 10 ada di jawaban D. Iya, gitu. Gitu ya? Kak mau tanya, Kak. Oke, silakan. Gimana? Yang 2AB, 3BC itu kok bisa hilang kenapa ya? Bisa diulangi. 2AB 3BC, AC kayak gitu loh, Kak, bisa hilang. 3AC, 3BC mana sih? 2AB mana? Yang jadi seper A plus seper B, kok AB-nya bisa. Oh, dipecah. Ya, gini. Oke. Teman-teman mainkan, coba ini. Kita balikin. Ini ya. Ini kalau kita kembalikan, itu kan aslinya penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan kan teman-teman apa? Menyamakan penyebut kan? Kalikin aja. Berarti ada A kalikan B. Ini kaliin silang. B kali 1 B. A kali 1 A. Berarti tadi jumlah. Kan gitu. Oke, sip. Konsep penjumlahan biasa. Dipecahkan aja. Oke. Makasih, Kak. Oke, makasih. Nyaman ya? Sama-sama. Oke, lanjut ya. Mau screenshot dulu? Ini tinggal mecah. Sebenarnya nggak lama. Ya, sebenarnya nggak lama. Artinya kalau kita pecah, oh iya ini harus diarahin kemana. Nanti kalau teman-teman udah biasa, udah nggak lama. Oke, lanjut ya. Siap, lanjut Kak. Siap. 80 ya, siap. Oke, kita ke soal nomor 8. Persamaan garis lurus. Wow, mantap nih. Persamaan garis lurus. Oh, mubeng ya? Pegangan. Kalau mubeng, ada tempat buat pegangan nggak? Biar nggak muter-muter tuh, biar nggak mubeng. Aman. Tenang aja, kita mubeng bareng ya. Dibikin enjoy, enak aja. Oke, siap. Oke, gini teman-teman. Soal nomor 8 tentang persamaan ngopi. Siap, ini saya punya ngopi, nanti tak ngopi. Persamaan garis lurus melalui titik 0,0, asal 0,0. Ingat, kalau kita mempunyai suatu persamaan garis lurus dia melalui 0,0, pasti persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Kan gitu ya. Ini kan aslinya Y sama dengan persamaan garis lurus kan MX plus C gitu kan. Iya. Kalau dia melalui 0,0, tinggal C-nya dihilangin aja. Nah, nanti tinggal gitu. Ini persamaan aslinya kan gitu. Saya kok geser. Nah, gini. Yang bersama dengan sumbu X dan garis ini, dia membentuk segitiga di kuadran 1. Jadi kalau misalnya ini sebagai visualisasi penggambaran aja, kalau misalnya tak gambarkan ya, ini ada koordinat kartesius, ada suatu titik melalui 0,0, dan membentuk segitiga dengan sumbu X dan garis ini. Nah, ini bisa kita gambarkan sebenarnya. Garis ini kalau kita gambarkan itu untuk penggambaran aja ya, teman-teman nggak usah nggak bingung. Intinya gini, kalau kita gambarkan ketika X-nya 0 berarti Y-nya 3, ketika Y-nya 0 berarti X-nya 6. Aman? Dari situ bisa diterima nggak? Aman ya. Sorry, di sini agak kebetulan atapnya yang luar, bagian luar
Seng gitu kotak-kotak gitu enggak apa-apa. Tapi suara saya masih terpantau nggih? Aman, Kak. Aman, siap. Oke, siap. Berarti ada dua koordinat. Koordinatnya adalah gimana? Masih jelas. Oke, siap. 0,3 berarti di sini ada 0,3 dan 6,0 berarti di sini ada 6,0. Garisnya gini, seret. Nah, ini garisnya. Untuk penggambaran aja. Nah, satu persamaan garis ini yang akan kita cari adalah dia melalui 0,0 di sini dan membentuk segitiga. Berarti garisnya nanti gini, seret. Ke sana. Di kuadran 1. Karena di kuadran 1. Itu, di kuadran 1 ya. Sip. Nah, berarti adalah ini segitiganya. Segitiganya adalah yang ini, tak kasih warna arsir biru tuh. Itu segitiganya di situ. Aman? Bisa diterima? Aman. Ini luasnya adalah 6. Oke ya. Kenapa enggak yang di arsir yang 3-nya, Kak? Perhatikan kalimatnya. Membentuk segitiga yang dibatasi itu siapa, siapa, dan siapa. Perhatikan ya. Adalah apa? Sumbu X, garis, dan satu garis itu tadi. Itu ya. Aman? Ya. Ya, Aman. nah daerahnya kan itu yang dibatasi adalah sumbu X, garisnya, sama garis yang akan kita cari. Kalau kita arsir yang di sini, nanti yang dibatasi kan dia batasan sama sumbu Y, bukan sama sumbu X. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, luasnya 6. Berarti teman-teman bisa melihat di situ tingginya dapat tuh. Oke, kita kasih warna lain. Misalnya di sini kita kasih warna hijau nih. Berarti kita punya tinggi ini, tingginya berapa ini? Kalau ini ada alasnya berapa di sini? 2. Alasnya 6, iya kan? Berarti tingginya dapat, tingginya berapa? 2, keren, sip. Tingginya 2 karena luasnya 6. Oh, berarti tingginya 2 nih. Otomatis tinggi ke atas di sini 2. Kalau kita tarik ke sana, set, oh berarti di sini 2, ya enggak? Iya. Ya, oke. Berarti garis ini, titiknya di situ pasti adalah X,2. Betul enggak? Betul. Nah, X,2. Terus X-nya berapa? Pakai persamaan garis ini aja. Ya enggak? Karena dia melalui garis itu. Berarti nilai X itu masuk di situ. Pakai 3X ditambah 6 kali 2 sama dengan 18. Berarti X sama dengan berapa, teman-teman? 2. 2 ya? 2. Kenapa 2? Karena 18 kurangi 12 dibagi 2. Ketemunya 2. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa garisnya, persamaan garis yang akan kita cari, PGL-nya itu melalui 0,0 dan 2,2. Fisika itu dibagi 3. Bagi 3. Ini bagi 3, sorry. Terima kasih, bagi 3. Terima kasih, thank you. Aman ya? Nah, persamaan garis ini adalah siapa? Gitu. Pakai persamaan ini bisa, teman-teman harus tarik gradiennya dulu, tapi atau enggak pakai persamaan yang Y2 min Y1 itu juga boleh. Disilangkan juga bisa. Gitu ya. Berapa? Persamaannya yang mana? Kalau ini kelihatan sih, ini 00, ini 22. Oh, sama nih. Angkanya kelihatan. Jawabannya adalah A. Oke, aman ya? Kak itu tadi T kenapa 2 Kak? Luasnya. Luas segitiga kan 6. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Luasnya 6 sama dengan setengah alasnya 6 kali tinggi. Dapat tuh. Ya enggak? Iya Kak. Oke, siap. Nah, dari situ. Oke, nah ini pakai ini. Oke, sekarang ke persamaan garisnya. Pakai rumus ini juga bisa. Y2, Y min Y1, sebentar. Pakai ini juga bisa. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau teman-teman hafal rumusnya. Ini rumusnya tinggal masuk-masukan ketemu nanti. Y sama dengan X. Nanti dicoba. Atau mungkin kalau mencari persamaan garis lurus biar cepat dari 2 titik, ini pakainya gini juga boleh. X-nya 0,0, ini 2,2. Dibatasi, ini teman-teman batasi aja. Ini gini, seret, kasih, ini disilangkan. Ini 0, ini kalikan 0. Oke, ditambah. Berarti ini tinggal mainkan tuh. 2X, ini sama dengan 2X. 2Y. Ini 2Y, ini 2X. Nah,
Wes ketemu. Ini nilainya adalah Y sama dengan X. Oke, itu teman-teman. Aman? Oh, jangan cepat-cepat. Oke, siap. Terima kasih. Yang penting aman. Aman sampai sini? Aman. Aman ya? Bisa semangat ya? Oke, aman, siap. Semangat, semangat. Semangat. Oke, siap. Ya paling tidak 1 atau 2 nomor lagi. Mudah-mudahan masih cukup nih. Gitu ya. Sip, yuk. Masih semangat, terus semangat. Jangan masih, tetap semangat. Oke. Nomor 9. Nomor 9 tentang soal barisan deret fit. Wow, ini bahasannya gaul, guys. Fit. Nah, banyak gaul teman-teman. Barisan dan deret serta memakai statistika. Nah, dari kalimat pertama kita mainkan. Suatu barisan aritmetika nilai rata-rata dari 4 suku pertama adalah 8. Jadi dari kalimat ini kita bisa memainkan aritmetika ya. Dan statistika. Kalau kita ambil 4 bilangan ini, ya siap. Pada puasa atau ini? Pada puasa ya? Ada yang puasa ya? Oke, sip. Kalimat pertama nih. Oh ya nanti ya. Bentar, nanti kita SS-kan dari nomor 8. Anggap aja bilangannya adalah X1, X2, X3, dan X4. Kalau kita main rata-ratanya, berarti kan ini kita tambah, lalu dibagi 4, rata-ratanya adalah 8. Amin. Sip. Puasa biar dapat ada tujuan gitu ya. Siap. Sunnah Senin Kamis. Oke, sip. Teman, dari sini dapat ya, teman-teman ya. Kita punya nih. Berarti ada X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Kita mainkan dulu. Ditambah X4. Waduh, hilang. Nah, nulis nambah kok jadi 2 kali. Nah, ini ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 32. Aman ya? Aman. Aman. Karena dia merupakan barisan aritmetika, si X1, X2, X3, X4 itu barisan aritmetika, kita halal untuk mengganti X1-nya tak ganti jadi suku pertama. Boleh ya? Boleh. Berarti X2-nya itu kita tambah selisih, ada A plus B. Aman? Ini kita ganti jadi A plus 2B. Ini kita ganti jadi A plus 3B. Sama dengan 32. Boleh? Dari situ? Oke, siap. Berarti dapat berapa ini teman-teman? A-nya ada berapa ini? 4. 4A. B-nya berapa? 6. 6B sama dengan 32. Dapat satu pernyataan. Ini dapat satu kalimat pernyataan. Simpan dulu. Kita ke kalimat yang kedua. Nilai rata-rata 9 suku pertamanya adalah 3. Berarti kalau kita mainkan lagi ada X1, ditambah X2, ditambah X3, sampai ke X, ditambah X9, rata-ratanya adalah 3. Berarti kita bagi 9 sama dengan 3. Gitu kan? Iya. Ya, berarti dari sini kita bisa mendapatkan nilai X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah bla 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 sampai X9 itu nilainya adalah 27. Betul, sip. 27, 9 kali 3. Ucalkan 9 ke atas. Oke ya? Sip. Di sini teman-teman sudah punya, iya enggak? Berapa nilainya? 4A plus B. Pakai nilainya aja boleh. 32. Nah, pakai nilainya aja 32. Ditambah sekarang. Berarti di antara ini yang tak kasih warna hijau dari X8, dari X berapa itu? X5 ya? X5, X6, ada X6, X7, X8 dan seterusnya gitu ya. Itu bisa kita langsung ganti jadi A, boleh nggak? X5 itu berapa? A plus 4B. 4B. X6 A plus 5B. Iya kan? Ya. X7 A plus 6B. Sip. X8 A plus 7B. Tinggal ngurutin. Ini berarti A plus 8B. Nilainya sama dengan 27. Nah, kita bisa mainkan. Yang ini 17 jadi berapa teman-teman? A-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5A. B-nya ada berapa? 10. 22 sama 8.
30 ya? 30. 30B sama dengan berapa? 27 kurangi 32. 5. Negatif 5. Negatif 5. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. Berarti ada ketemu seperti itu. Betul nggak? Ya. Ya, bagi 5 semua. Oke ya. Nah, ini ketemu persamaan yang ke 2. Persamaan 1 sama persamaan kedua kita bawa ke sebelah kiri. Oke. Pakai eliminasi substitusi. Kita mainkan. Ada 4A ditambah 6B sama dengan 32. Ini ada A plus 6B sama dengan min 1. Oh, ketemu tuh. Jangan. Ya kan? Kurangi aja ya. Iya. 3A sama dengan 33. Berarti A sama dengan 11. Berarti B-nya dapat berapa, teman-teman? 2. 2 apa min 2? Min 2. Negatif 2. Betul. B-nya negatif 2. Diambil dari situ ya. Dari sini bisa, dari atas juga boleh, nggak apa-apa. Sama aja. Nah, baru kita mencari SN-nya. Pertanyaannya kan SN ini, ya nggak? Jumlah N suku pertama. Wow, jumlah N suku pertamanya berapa ya? Berarti pakai SN kan gitu ya? SN sama dengan siapa, teman-teman? N per 2 dikali 2A plus min 1 kalikan B. Tinggal ganti aja N per 2. 2A berarti ada berapa? 22 ya? Ya. Oke, 22 ditambah N min 1 kalikan B. N min 1 kalikan B-nya adalah negatif 2. Berarti ada N per 2. Ini 22. Berarti berapa? Min 2 plus 2 gitu ya? Min 2N. Min 2N plus 2. Oke, N per 2 dikalikan berapa? 24 min 2N. Bagi 2 ketemunya sama berapa tuh? 12N min N kuadrat. N-nya kuadrat. Iya, ketemu sama N. Oke, sip. Ini ketemunya ada di jawaban C. Betul, sip. Terima kasih, Kak Bimo, Kak Yasin. Ketemu jawabannya adalah C. Aman ya? Silakan screenshot dulu. Screenshot dulu, silakan. Habis ini kita naik ke 8. Nomor 8. Kita mainkan nomor 8. Apa di screenshot dulu? Rekodnya nanti dikasihkan. Record Zoom-nya, nanti dikasihkan linknya. Ada di YouTube biasanya ya, kita upload di YouTube, nanti linknya dikasih ke teman-teman. Kalau enggak nanti, biasanya saya, teman-teman nanti mungkin YouTube-nya ada di YouTube-nya The King Education. Tapi kalau yang matematika, sama mungkin ada beberapa soal pembahasan, termasuk nanti kalau misalnya soal ini enggak selesai, biasanya saya punya hutang, entah itu di sini atau di bimbel. Kita kan ada bimbel The King itu kan, yang bulanan itu. Kalau nggak selesai, nanti tak bikin pembahasan video, terus tak bahaskan di di YouTube. Ini YouTube-nya. Ah, itu. Kak mau asis nomor 6, Kak. Oke, siap. Bentar. Nah, itu YouTube-nya. YouTube-nya di Kak Pras. Oke, siap. Biasanya gitu. Karena ya. Entah record Zoom-nya yang ini, atau yang pembahasan soal. Nanti kalau nggak selesai. Kemungkinan sih nggak selesai. Ini udah 38. Oke, sip. Ini nomor berapa tadi? 8 ya? Nomor 8. Silakan, ada yang request tadi. Siap. Tapi teman-teman coba dulu ya. Kalau nggak selesai, teman-teman usahakan dikerjakan dulu. Nanti referensinya dimainkan. Nomor 6. Nanti yang nomor 1 lihat di YouTube aja. Nanggung tuh. Siap. Nomor 6. Yang 6 tadi siapa? Sudah ya? Kita lanjut. Satu nomor lagi apa? Nomor 10. Ke gua aja biar nggak lama. Siap. Nomor 10, satu nomor lagi biar utang saya 5 nomor. Ya. Oke, biar utang saya 5 nomor ya. Siap. Nomor 10 kita mainkan sekarang. Nomor 10 tak geser dulu sebentar. Nah, sip. Wih, mana nih? Hilang. Ini juga logika, main logika di statistika. Seorang nelayan mendapat 75 jika ya. Jika seorang nelayan mendapatkan 75 ekor ikan pada esok hari, kalau nelayan itu dapat 75 ekor ikan, maka rata-rata jumlah ikan tangkapannya adalah 82. Kita nggak tahu sudah berapa sih dia menangkapnya sebelum hari esok gitu, sebelum hari esok. Gitu ya, anggap aja N, artinya kita bisa bikin kalimat matematikanya gini teman-teman.
hasil tangkapan pertama, hasil tangkapan kedua, hasil tangkapan ketiga, sampai hasil tangkapan ke N, gitu. Kita nggak tahu N-nya berapa. Oke, ditambah dengan hasil tangkapan esok, yaitu 75. Oke, rata-ratanya berarti kita bagi dengan siapa? N. N to apa N to? Kok N to sih? N plus 1, betul, sip, N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena datanya nambah 1. Iya kan? Datanya nambah 1. Penangkapan hari esoknya itu tambah 1. Ini 75 ini. Kan 1 kali menangkap gitu, datanya sebanyak itu. Oke, sip, nilainya adalah 82. Berarti dari sini kita punya satu kalimat bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai ke Xn ditambah 75 itu nilainya adalah 82N ditambah 82. Aman sampai sini? Aman. Aman. Dikaliin ya, N plus 1-nya naik ke atas. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa menyederhanakan lagi, ada X1 tambah X2, X3 sampai Xn, ini sama dengan 82N, 75 sama 20, 85, 82 jadi berapa teman-teman? 7. Jadi 7 ya, plus 7. Oke, terima kasih. Ini dapat satu pernyataan. Kita simpen, tak kasih tanda hijau. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Tapi ternyata ketika nelayan itu melaut mendapat 93 ekor, artinya di sini ada X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn ditambah 93 dibagi dengan N plus 1 sama kayak tadi, datanya nambah 1, rata-ratanya adalah 85, gitu ya, aman? Aman. Aman, berarti dari sini kita punya X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 tambah Xn tambah 93 itu 85N ditambah 85, gitu, aman? Aman. Aman, ini ada X1 tambah X2 tambah X3 tambah bla 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 tambah Xn sama dengan 85N dikurangi berapa itu? Min ya? Min 8. Min berapa? Min 8. 8. Min 8. 85 dari mana, Kak? Oh, dari rata-ratanya ini. Rata-ratanya 85 ini. Nah, itu. Informasinya dibaca lebih detail. Nanti teman-teman kalau ketemu soal lebih detail di situ. Rata-ratanya informasi yang ada di soal dibaca dengan sungguh-sungguh tenanan. Nah, sekarang kita punya dua persamaan, teman-teman. Tak bawa ke bawah, ini nggak cukup. Set. Nah, sip. Ada dua pernyataan tuh. Oke, sip. Ada X1 tambah X2 tambah X3 ditambah bla 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 tambah Xn sama dengan 82N plus 7. Yang di sini sudah ada X1 tambah X2 tambah X3 bla 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 tambah Xn sama dengan 85N min 5. Nah, ini kita kurangkan aja ya enggak? Untuk eliminasi. Berarti X1-nya hilang, X2-nya hilang, X3-nya hilang, ini hilang, gitu kan? Tersisa berapa? Ini jadi 0. Oke, sip, 0. Sama dengan berapa, teman-teman? Min 3N. Min 3N plus 12. 12. Benar ya? Berarti N sama dengan berapa? Min 4. N pindah sono berarti jadi min 4 ya? Ya. Oke, N min 1. 4. Ketemunya 4 ya? 4. Oke, N-nya 4. Artinya kita bisa balik ke sini. N itu apa? Banyak nelayan itu berlaut. Nah, sekarang ditanyakan berapa kali nelayan itu tersebut melaut? Jawabannya adalah yang sudah terjadi 4. Sementara ini 6. Udah kelihatan berarti Q lebih besar daripada P. Gitu. Aman, teman-teman? Ini sebenarnya simpel, cuman mungkin tadi saya jelasinnya agak panjang di X1, X2, X3 itu ya. Teman-teman bisa menyederhanakan itu. Karena ini sama. Ini dan itu kan sama. Iya enggak? Iya. Iya, teman-teman tinggal misalkan nilai menjadi suatu nilai tertentu. Misalnya P, itu aja boleh langsung P tambah 75, P tambah 93, gitu langsung juga bisa. Gitu. Dari mana? Negatif 5 kok. Mana? Typo, Kak, tanda tanya. Mana? Kok? Dari mana? SS, bentar. Dari negatif 8 kok jadi negatif 5. Mana sih? Yang ke bawah. Yang Yang bawah? bawahnya. Mana? Nah, oh iya, sorry. Terima kasih. Typo ini. Ini negatif 8. Ini negatif 8 berarti jadi berapa?
15 ya? 15 berarti N-nya adalah 5. Oke, jawabannya 5, tapi tertolong saya. Masih besar Ki. Ya, tak bawa ke atas ini, jawabannya adalah 5. Nah, itu. Masih besar Ki. Siap, terima kasih. Nah, ini lebih detail. Oke, aman ya? Oke. Kamu akses yang bawah, Kak. Oke, yo, siap. Ini sekian full, tak kecilin biar. Nah, Boleh nggak PDF yang kakak sudah coret-coret itu di-share ke grup? gimana? PDF-nya? Ya, PDF yang sudah dicoret-coret ini. Oh, nanti tak bilang karena ini harus bicara sama The King ya, sama EduPower, nanti coba tak bilang bisa nggak? Kalau misal pun Kamu ya. nomor 7, Kak. Nomor berapa? Nomor 7. Oh, 7, siap. Kalau misalnya nggak bisa, nanti pas di record Zoom-nya, teman-teman bentiin screenshot, tinggal pindah ke catatan. Gitu aja. Misalnya enggak, tapi mudah-mudahan bisa. Nomor 7 silakan. Oh, ini malah Kak Hamdan sudah tuh, dari nomor 1 sampai 10. Buat terima kasih Kak Hamdan. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa bantu di situ. Gitu. Nah, saya masih punya hutang nomor 11 sampai nomor 15. Teman-teman mungkin sudah kemarin pas tryout memainkan ya. Berarti mungkin bisa diotak-atik lagi. Nanti saya bahaskan. Ini utang, kita bahaskan, tak sharekan di YouTube. Tak sharekan di YouTube. Ya gimana? Maaf, Kak. Tadi nomor yang 10 ketinggalan banget. Oh, nomor 10 mau di screenshot atau gimana? Iya, di screenshot. Oh iya, silakan. Bawahnya. Oke, seperti ini. 11 sampai 15, teman-teman kalau mau mencoba lagi, silakan dicoba lagi. Yang penting dikerjakan dulu. Oke ya. Nanti referensi pembahasannya saya buatkan video pembahasannya, nanti tak bikinkan di YouTube. Biasanya share di YouTube saya. Nanti tak sharekan di YouTube. Ya, di YouTube saya. Kak Pras, oke, Kak Pras. Nah, nanti tinggal teman-teman mantau aja di situ. Gitu. Oke, teman-teman, seperti itu. Oke, Kak. Ya, terima kasih banyak semuanya, semangatnya. Siap, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu lagi. Ya, oke. Siap-siap. Yang penting intinya berproses. Siap, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. See you, jaga kesehatan. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bre. Oke. Dadah. See you. Yuk. Terima kasih, See you. Kak. Sama-sama. Yuk.